5 sila, 8 sila, 10 sila. Iya. Kenapa harus 5, 8, dan 10? Karena sebetulnya 5 dan 8 itu seperti yang tadi saya katakan, 3 sila tambahan ini hanya latihan. Anda kalau lakukan terus-menerus di dalam kehidupan berumah tangga, nantinya itu jadi problem. Kenapa demikian? Karena ini adalah yang latihan dalam satu kondisi yang sangat minim. Satu contoh, Anda lakukan itu terus-menerus, nanti pas diundang pesta, ya Anda tidak menggunakan wangi-wangian, tidak menggunakan perhiasan, apalagi yang cewek-cewek ini nanti bentuknya kayak mayat-mayat semua, jalan semua. Wah, ini bisa nggak karu-karuan. Ya, karena itu dilatihnya pada masa-masa tertentu saja. Sudah begitu saja umat Buddha itu kalau ke wihara masih ngewet semua. Itu padahal hanya tidak latihan sila saja bisa ngewet. Model pakaiannya yang ngewet, ya rambutnya nggak dirapikan, tidak wangi, tidak apa-apa, tapi kan harus bersih. Bukan tidak wangi sama dengan kotor. Nah, tapi kalau 5 sila ini sepanjang kehidupan harus dilakukan. Bahkan dalam banyak keterangan dharma disebutkan, orang yang melatih 5 sila dengan tekun, dengan sempurna 100%, dia mencapai kesucian. Nah, 10 sila cerita lain lagi. 10 sila itu sebetulnya 8 sila juga, tapi sila yang ke-7 dibagi 2 supaya lebih ada penekanan. Dibagi 2 ditambah 1, tidak menggunakan emas dan perak. Ya, nah ini kenapa? Karena ini digunakan untuk seorang samanera. Ya, karena itu untuk Anda tidak cocok menggunakan 10 sila, karena ini adalah latihan untuk samanera yang lebih tinggi lagi tingkatannya, karena dia tidak menggunakan alat tukar atau uang. Kalau Anda tidak menggunakan alat tukar, wah, nanti kuliah bisa berantakan, nggak boleh bayar sih, ya, nggak bisa jajan, malam nggak bisa beli apa-apa, mau beli ke mall apa nggak punya uang, kan repot. Nah, oleh karena itu yang harus dikerjakan adalah 5. Itu tidak bisa tidak. Ya, karena itu adalah dasar sekali. Umat Buddha menggunakan, umat agama lain pun sebetulnya kalau dia akan bagus, dia juga akan melatih yang sama ini pula. Ya, nah, 5 sila, sedangkan 8 sila kita latih kadang-kadang begini. Karena misinya apa? Misinya adalah untuk kita bisa bertahan dalam kondisi yang paling minus yang bisa dirasakan seseorang. Ya, itu. Yang lain? Yang lain? Silakan. Di sini pasti nging kalau Anda tanya malah. Nah, saya tanya berkaitan dengan manfaat sila itu. Saya pernah baca di buku, kalau orang yang sering melaksanakan sila apalagi atas sila itu katanya ya disenangi oleh para dewa itu. Sedangkan orang yang kalau melanggar sila itu katanya manusia yang melanggar sila itu menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga para dewa itu menjauh gitu. Apa benar ini? Ya, urusan dewa tidak bisa dibuktikan. Karena saya ngomong disenangi, Anda nanti juga tanya buktinya apa. Saya ini tidak bisa jawab. Saya mengatakan nggak disenangi, bukunya ngomong begitu, walaupun ya bagaimana belum tentu ada buktinya. Saya lebih cenderung kita berbicara tentang manusia. Kenapa demikian? Orang yang melaksanakan sila otomatis perilakunya baik. Kenapa demikian? Tidak membunuh. Tadi saya katakan, itu dimatikan ini. Sudah. Tidak membunuh, saya katakan tadi. Kenapa? Latihan untuk menghargai makhluk lain, walaupun kecil. Nah, kalau sekarang makhluk yang kecil saja sudah kita hargai, otomatis kita kepada manusia kan juga menghargai.
Lah, lalu bagaimana? Akibatnya perilaku kita kepada sesama kan bagus. Lah, itu yang membuat sesama tidak memusuhi kita. Nah, di dalam buku mau dikatakan disayangi dewa atau apa itu urusan lain. Tetapi yang jelas orang lalu tidak memusuhi kita. Kenapa? Karena kita terkenal menjadi orang yang baik. Itu baru sila yang pertama, belum sila-sila yang lainnya. Ya, nah kalau Anda memang senang dengan cerita dewa-dewa, oke lah, disenangi dewa boleh. Cuma buktinya ini yang agak sulit. Karena itu saya tidak menekankan untuk hal yang sulit dibuktikan. Sulit dibuktikan bukan berarti tidak bisa dibuktikan ya. Dalam satu tahap tertentu seseorang mengembangkan batin, yang nanti kita akan bahas mungkin di dalam meditasi atau apa, itu kita bisa melihat alam dewa itu mau menyayangi kita atau tidak, kita bisa mengamati. Cuman dalam tahap yang dasar seperti ini, saya kira pembahasan itu nanti mengarah kepada mistik. Ya, sehingga kita akibatnya apa? Kita melakukan sila dengan iming-iming yang tidak kelihatan. Nanti sulit membedakan agama Buddha dengan yang lain. Oh, kamu jalani kebaikan, kamu akan dapat berkah. Loh, berkah model apa? Saya setelah jalani kebaikan malah hidupku susah. Loh, itu berkahnya juga. Itu bentuk berkah yang lain. Nah, kan jadinya mistik. Oh, sudah hidupnya susah masih ngomong berkah. Lah, kan begitu. Ada orang mengatakan, wah dengan mantra tertentu ini enggak kecelakaan. Terus satu ketika dia jatuh kecelakaan sungguhan. Dia mengatakan, untung loh saya baca mantra ini. Kalau enggak, wah saya sudah habis ini. Padahal mobil saya sudah rusak hancur. Lalu saya katakan, lah kalau memang bikin selamat mantranya, nggak ada kecelakaannya. Jangan mengatakan, wah ya mobil rusak yang penting orangnya selamat. Kalau begitu tidak akan pernah kita tidak berbahagia. Ya kan? Mobilnya nggak apa-apa, kakinya yang retak, untung cuma kakinya yang retak, nggak patah. Kaki patah, untung cuma kaki yang patah, bukan rusuk. Rusuk yang patah, untung nggak masuk ke jantung. Masuk ke jantung, untung cuma jantungnya, kepalanya masih utuh. Kepalanya hancur, untung cuma gegar otak masih hidup. Mati, untung mati. Coba kalau hidup cacat. Jadi ada aja ceritanya. Ya kalau begitu untung terus sudah. Iya dong. Nah ini kenapa? Karena kita berbicara sudah coupling yang mistik, coupling yang sudah tidak bisa dibuktikan. Ya benar apa enggak dengan mantra itu orang bisa selamat atau tidak? Tidak bisa dibuktikan. Karena itu saya menghindari pembicaraan ya dengan menjalankan sila diberkahi dewa dan sebagainya. Wah ini nanti kita ilmu dewa-dewa. Ya, itu. Jadi kita menjalankan sila karena kita punya kesadaran apa manfaatnya sila untuk perilaku kita. Yang lain? Ya, silakan. Budaya Bante. Tadi saya mau tanya, apakah dalam Buddhis sendiri mikroba itu termasuk makhluk hidup atau tidak? Lalu bagaimana dengan orang yang minum obat? Apakah dia melanggar sila? Sebetulnya kalau mau dikatakan melanggar, ya itu melanggar. Tetapi sila itu atau pembunuhan itu kan levelnya lain-lain. Makin terpaksa kita melakukan, karma buruknya makin sedikit. Ya, satu contoh, kalau Anda cacingan, apakah Anda tidak minum obat? Cacing jelas makhluk, kita nggak usah ngomong mikroba yang sulit definisinya ya, walaupun nanti bisa diklasifikasikan makhluk juga. Cuma sekarang cacing ini jelas makhluk di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh adik Anda. Anda mau ngasih obat nggak coba? Anda ngasih obat itu jelas pembunuhan. Anda tidak ngasih obat, apa Anda mau kasih tonikum supaya cacingnya tambah besar? Anda akan membunuh yang lebih besar, diri Anda sendiri dimakan si cacing, karena cacingnya menjadi ular atau naga.
Nah, kita ini maka tadi saya katakan, apa sih dasarnya melatih sila? Adalah menghargai makhluk lain. Tetapi kalau dalam satu kondisi tertentu hal itu tak bisa dihindari lagi, ya kita kan harus minum obat. Kalau sakit kita harus minum obat. Cacingan juga harus minum obat. Petani yang umat Buddha juga dia harus membersihkan hamanya dari tumbuhannya. Dokter yang sedang praktek dia juga harus menyuntik antibiotik untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam tubuh pasiennya. Itu karma buruknya jauh lebih kecil dibandingkan orang yang sengaja membunuh semut yang lewat dan dipencet. Tentara di medan perang yang membunuh musuhnya, itu nilainya jauh lebih kecil karma buruknya dibandingkan dengan membunuh orang yang jalan di depannya dan dipacok atau ditembak. Jadi karma itu kan niat. Nah, kalau semakin kita terpaksa melakukannya, karma buruknya itu buahnya kecil. Ya, itu jelas. Ya. Jadi Anda sebagai seorang umat Buddha boleh sekolah kedokteran juga tidak masalah. Anda nanti berumah tangga, ada cacing di dalam perut keluarga Anda kasih obat cacing, bisa, tidak ada problem. Nah sekarang bagaimana nelayan yang jadi umat Buddha? Boleh. Apakah dia harus meletakkan jabatan sebagai nelayan? Tidak. Tetapi dia kan jadi nelayan melanggar sila yang pertama. Nah, usahakanlah 4 sila yang lain itu tidak dilanggar. Jadi jangan, ya sudah saya sudah melanggar sila yang pertama, kalau gitu sekalianlah kedua, ketiga, keempat, dan kelima sekalian dilanggar semua. Nanti akan menjadi masalah. Ya, jadi kita bukan kalau sudah satu terus 5 satu paket dihabisin semua, tidak. Maka dalam salah satu negara Buddhis, Pancasila Buddhis itu kadang ada yang dipretelin. Nah kalau dia kerjanya nelayan atau kerjanya di nightclub, kan dia terpaksa silanya kan ompong kalau gigi itu. Nah sehingga dia ada satu parita atau kata khusus untuk meminta sila yang boleh ompong. Jadi tidak okasa ahang bante tisarane nasaha pancasilani ya jamak, tidak. Dia menggunakan satu kata lagi sehingga tisarane nasaha pancasilani itu bisa digunakan semampunya dia. Jadi kalau saya sudah sebagai nelayan, ya terpaksa. Karena kalau saya sebagai nelayan saya minta Pancasila Buddhis, yaitu menambah stres baru. Setiap kali dia baca, aku nelayan. Setiap kali dia baca, itu nelayan. Lalu yang kerja di nightclub, di ya kafe-kafe yang mungkin terlibat banyak sekali dengan minuman keras, dia setiap kali baca tekanan batin, sehingga akhirnya gimana? Sudahlah, saya nggak jadi umat Buddha. Lah kan repot nanti akhirnya. Padahal dia hanya melanggar satu sila, karena itu sila yang 4 lain jangan. Ya. Kalau begitu sama kasusnya dengan kalau seumpama orang yang menjual pestisida. Sama, ya, menjual pestisida, menjual senjata. Memang secara idealnya seorang umat Buddha kan tidak berdagang barang-barang yang bisa menimbulkan kematian atau penderitaan makhluk lain. Itu satu, ya, senjata, pisau, pestisida, insektisida. Kemudian juga jangan menjual hasil-hasil pembunuhan, daging, ya toh. Tetapi kalau memang itu terpaksa harus dikerjakan, karena mungkin dia sudah mengerjakan itu lebih lama daripada dia kenal agama Buddha, ya sementara kerjakan dulu. Sampai satu saat tertentu nanti mungkin dia beralih profesi. Mungkin dia nelayan. Sudah dari nenek moyangnya dia nelayan, sekarang dia kenal agama Buddha. Lalu bagaimana? Ya kerjakan dulu lah nelayan. Mungkin siapa tahu nanti dengan kesuksesannya dia, lama-lama dia tidak jadi nelayan, tapi dia nyewakan kapalnya.
Lama-lama dia jual semua usahanya dan dia pindah ke kota lain. Mungkin ikut anaknya yang kuliah atau yang apa kan bisa juga. Ya. Ada yang lain lagi? Loh, kan Anda tanya lagi dong. Berarti Anda tanggapan. Mau tanya mengenai ini mengenai sila yang kedua, yang tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Kalau pernah ada satu kali diskusi, ada yang bertanya kayak gini. Jadi kalau seumpamanya uang orang tua kita, istilahnya biasa kan kita dikasih uang, terus ada kembalian, kita nggak kembalikan kepada orang tua. Apakah itu melanggar sila kedua? Kalau kita nggak ngomong, sebetulnya pelanggaran. Misalnya begini, kita membutuhkan biaya 4.500, dikasih uang 5.000, 500-nya diambil nggak ngomong. Ini sebetulnya pelanggaran sila. Lebih baik Anda mengatakan memberikan laporan. Biaya tadi adalah 4.500, tapi yang 500 sudah jadi es, nah, misalnya, atau sudah jadi teh manis. Jadi sementara ini pas 5.000. Anda laporkan bisa, Anda gunakan terus Anda laporkan. Karena kadang-kadang mungkin orang tua dengan Anda bisa loh, kalau Anda biasa begitu, dia jadi curiga juga dan menilai mental Anda jelek. Tapi kalau Anda laporan, walaupun uang itu bentuknya tidak ada, tapi dia menghargai kejujuran Anda. Apalagi yang jumlahnya besar. Anda tetap ngomong, ya bagaimana ya, ini tadi memang saya salah loh, saya gunakan ini sehingga akhirnya uang yang mestinya kembali sekian jadi habis semua. Ya orang tua akan maklum, tapi ada ceritanya dong. Kayak Anda sendiri lah, kalau punya uang dipinjam teman atau apa, mau nggak dikembalikan, ya tidak masalah, tapi ada ceritanya. Jangan tahu-tahu dipinjam terus hewes, tidak ada ceritanya, tidak mau ketemu, tidak mau apa. Itu kan menjengkelkan. Anda punya jambu, diambil orang dengan paksa, itu lebih jengkel daripada orang itu minta aja loh, saya kasih mau berapa. Diambil satu, Anda jengkel, minta malah dikasih semuanya, bisa gitu. Kan manusia kan pengen dengar ceritanya atau apa sih, tanggung jawabmu itu bagaimana gitu. Ya, jadi Anda kalau punya uang apa yang mungkin kelebihan, ada duitnya, Anda laporlah dengan orang tua sehingga orang tua tidak kecewa. Satu lagi Pak. Oh ya, mengenai sila ketujuh. Ini kan saya kan sebagai mahasiswa hidup kos-kosan. Biasanya kan terus kamarnya kan pendampingan gitu dengan teman yang lain. Biasa nyetel musiknya agak keras. Terus habis itu lewat ke ruang tamu lihat televisi, lagi di setel tontonan. Apakah itu melanggar sila ketujuh atau enggak? nah sila ketujuh itu kan pergi melihat musik atau melihat tontonan. Nah, jadi kalau sekarang kita di kamar berdua dia nyetel musik, batin kita tenang-tenang aja, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda lalu berpikir atau Anda mengatakan, yang disetel jangan yang itu dong, yang satu kan lebih bagus tuh kaset kamu. Ini berproblem. You know? Anda atau dia nyetel musik terus Anda ikut goyang-goyang. Enak juga ya. Ini juga problem. Jadi seorang umat Buddha menjalani sila bukan untuk ngatur dunia. Saya jalani sila nih, semua diem, matikan mesin, musik, apa. Wah, Anda bisa dimusuhi lingkungan, bukan hanya para dewa itu, dimusuhi lingkungan. Anda nggak jadi dicintai para dewa nanti. Ya, untuk apa dicintai dewa kalau dimusuhi lingkungan? Teman kos Anda bisa mengatakan, kalau memang kamu nggak suka dengerin musikku, pergi lu dari sini. Apa yang happy Anda di situ ya? Gitu? Jadi biarin. Nah, tapi kalau Anda memang nggak tahan, daripada nanti goyang-goyang, ya Anda jalan kemana? Ya, demikian pula ada televisi, biarin aja.
Jangan Anda duduk di situ, santai-santai nonton di situ. Kalau Anda melaksanakan sila. Sudah terlanjur duduk, sudah terlanjur goyang, apakah silanya semua dilanggar? Tidak juga. Satu dari sekian banyak. Ya, kitanya itu mendengar lagu itu yang Anda langgar. Nah, setelah itu bagaimana? Ya Anda perbaiki. Jadi jangan terus, oh ya sudahlah, ya saya tadi sudah ikut goyang-goyang mendengar musik teman saya, sekarang tujuannya semua bubar semua aja ya. Ya tidak begitu, ya satu aja. Hari ini kalau nanti di sini tidak ada orang kawin di kampung sini, sepi, Anda tidak ada masalah. Tapi kalau pas ada orang kawin, woi speaker besar-besar. Saya tidak tahu apakah hari ini atau besok, karena ini sering musim kawin. Sehari bisa 2-3 orang. Ya kan kawin kan memang musiman toh. Ya, dalam setahun ada 10 bulan musim kawin itu, ada 2 bulan yang tidak ada orang kawin sama sekali. Anda pun mungkin tadi naik di sini ada 2 tempat yang kawin, iya kan? Nah, jadi memang musim sekali. Nah, kadang-kadang di atas itu sering, dan itu kencang sekali karena ini kan suara di gunung. Ya, kadang kalau pas lagunya Anda yang senang, wah itu bisa ikut goyang-goyang. Kalau mungkin Anda malu dengan selendang Anda di kamar mandi bergoyang. Nah, itu bermasalah. Kenapa? Karena Anda sudah melakukan pelanggaran salah satu sila, tapi bukan seluruh sila, tidak apa-apa. Nah, itu Anda perbaiki begitu sadar loh. Goyang, diam. Sudah selesai. Artinya tetap jalani, iya tetap jalani dengan lebih hati-hati, sehingga nggak dengerin musik lagi lah, pindah tempat gitu. Ya, karena jalani sila jangan memusuhi yang tidak jalani sila. Itu salah konsepnya. Saya kurang jelas tadi tentang yang ditanyakan di dalam pertama itu, kalau menggunakan uang dalam dahulu sesuai laporan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, karena mungkin Anda bagaimana? Apa bisa sebelum menggunakan uang itu Anda lapor dulu? Misalnya sekarang di jalan, Anda kebetulan kepingin beli minuman yang harganya 500, apa Anda harus cari telepon umum dulu atau handphone dulu ke orang tua Anda? Ya sudahlah, pakai dulu, tapi kan ada ceritanya begitu loh. Itu tidak masalah. Iya, tergantung situasi. Kalau memang bisa telepon, ini bagaimana? Misalnya uangnya sisanya besar ya, bukan hanya 500, misalnya uangnya sekian juta. Ini bagaimana? Bisa saya gunakan untuk ini? Misalnya. Ya. Ya, silakan. Misalnya pada sila keempat tadi, ini kalau pada kehidupan sehari-hari itu kita sering bergaul sama teman-teman, dan kalau tidak dihubungi dengan kebohongan itu rasanya kurang hidup gitu. Bagaimana dengan pelanggaran sila keempat ini? Padahal kebohongan tersebut itu bertujuan hanya untuk menghidupkan situasi dan tidak untuk mencelakakan pihak lain. Sebenarnya secara dharma yang sungguh-sungguh, berbicara yang omong kosong, ini sebetulnya tidak membawa manfaat. Kita harus ingat bahwa dharma ini kan tujuannya untuk mencapai kesucian. Maka tadi saya katakan orang yang menjalankan 5 sila dengan sempurna itu sotapana, dan tidak pakai guyonan itu. Ya, tetapi bagi orang yang bermasyarakat kemudian ada interpretasi yang baru, yaitu kebohongan ini disebut kebohongan adalah kalau punya niat untuk merugikan pihak lain. Satu contoh dagang, itu yang paling gampang contohnya. Misalnya saja, yang disebut kebohongan adalah ketika seseorang membeli barang A ditukar dengan barang B waktu membungkusnya. Lah, itu yang disebut kebohongan. Tapi kalau sekarang ngomong mengatakan, ya lah ini harganya segini, ini belum boleh, ngambilnya saja belum boleh, padahal sebetulnya sudah untung banyak. Ngomong begitu itu di dalam interpretasi yang baru itu tidak bermasalah. Itu kan bohong juga. Tapi bohong bukan dalam arti menipu.
bohongnya itu memaniskan pergaulan. Ya. Nah, karena itu kalau mau disarankan sebetulnya ya omong kosong itu kalau bisa makin lama makin dikurangi. Sebetulnya guyonan nggak pakai omong kosong itu ya bisa sebetulnya. Cuman karena mungkin kita kebiasaan begitu, rasanya kan nggak pakai bumbu kok kurang sip ya. Nah, tetapi nanti lama-lama kita akan makin bisa mengendalikan diri sehingga akhirnya yang bersifat kebohongan itu kita bisa seleksi semua. Enggak kita lakukan lagi. Cuman mungkin itu agak jangka panjang. Ya, yang jelas bukan melakukan penipuan masih termasuk dalam interpretasi yang baru, termasuk tidak bermasalah. Ya, tapi kalau secara dharma yang sungguh-sungguh itu sebetulnya harus diperbaiki. Saya mau tanya, apakah di dalam melaksanakan Antasila jika seseorang untuk memakai perhiasan dalam hal ini analoginya masih berbagai kriteria alasan bahwa untuk sebagai penunjuk waktu ataupun dia memakai kalung yang Buddha dengan alasan itu sebagai identitas sebagai umat Buddha. Kalau jam selama menjalankan sila ada baiknya dikantongin aja. Ini tidak ada ketentuan, tetapi kebiasaan. Ya, termasuk sebetulnya ya liontin itu, karena di sana disebutkan mala itu rangkaian, itu tidak ada keterangan tidak menggunakan rangkaian kecuali liontin Buddha. Kan tidak ada. Mala adalah rangkaiannya. Sudah apa saja yang dirangkaikan di orang biku Theravada tidak menggunakan kalung, liontin misalnya, karena itu menganggap rangkaian. Bahkan Buddha Rupang pun tidak dikalungi. Dalam banyak wihara saya sering melihat kalau hari-hari tertentu Buddha Rupangnya dikalungi kembang. Ada loh, pernah Anda lihat ya? Itu konsep yang keliru. Karena itu sudah tidak sesuai dengan sila itu. Itu kan malah itu. Apakah patung Buddha ini termasuk yang kena sila? Ya itu kepantesan aja. Ya, jadi jam tangan sebaiknya dikantongin. Mungkin Anda di sini, wah ini kan yang punya jam tangan sebagainya. Sebetulnya termasuk itu gelang 5 warna itu juga malah segala rangkaian. Ya, sebaiknya dikantongin. Cincin, nah, mungkin disimpan. Kalau cincin sih disimpan, tidak perlu dikantongin. Liontin Buddha sebetulnya harusnya dilepaskan. Seharusnya. Tetapi bagaimana? Karena namanya sila. Sila itu adalah latihan kita sendiri. Kadang-kadang kita juga mengambil toleransi kita sendiri juga. Saya pikir liontin tidak apa-apa ya. Sudah, kalau Anda menganggap tidak apa-apa. Gitu. Karena ketentuan pokok yang sesungguhnya garisnya memang nggak ada. Ya, itu kan perkembangan. Berarti ada kasurnya sudah spring bed di rumah. Bagaimana nih menjalankan sila? Apakah saya harus tidur di bawah? Sudahlah, tidur di spring bednya ini. Ya bagaimana lagi? Ya sudah. Oh itu kan kita latihan sendiri kok. Latihan pengendalian kita sendiri. Karena itu kemampuannya ya sesuai dengan diri kita juga. Ya. Yang lain? Saya mau tanya yang tidak makan lewat dari tengah hari itu tadi. Kalau malam-malam kita minum itu semacam ya es jus gitu nanti bagaimana? Sebenarnya tidak makan setelah jam 12 itu ada beberapa peraturan yang boleh dimakan setelah jam 12. Buah yang bisa dimakan setelah jam 12 yang bisa di jus itu adalah yang tidak lebih besar dari kepalan tangan. Ya. Nah, tetapi
dalam prakteknya ini banyak, karena ini sudah menjadi satu tradisi yang turun-temurun. Kadang-kadang terjadi kerancuan. Dia tidak makan yang lebih besar dari kepala, dia makan kelengkeng. Ini juga tidak boleh. Jadi minum es kacang hijau gitu kan? Sebetulnya tidak boleh. Nah, maka kalau Anda mau aman bagaimana? Yang bisa itu adalah teh, kopi, itu yang paling umum sekali. Teh, kopi dengan coklat yang tidak ada susunya. Itu yang paling aman. Coklat yang tidak ada susunya itu kalau nggak salah mereknya Cocoa itu. Cocoa apa semacam begitu, ya, Cocoa itu, ya. Cocoa ya, pahit, ya, pahit bagian. Kalau Milo apa itu jelas ada susunya. Nah, jadi kalau mau aman Anda 3 itu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kadang-kadang malam banyak orang yang belum biasa lapar. Nah, itu bisa 3 ini. Saya nggak tahu panitia menyediakan enggak itu untuk itu. Ya, termasuk juga kalau masih terlalu lapar lagi, madu. Madu itu boleh. Jadi sebetulnya musuhnya orang lapar itu dikasih manisan. Dikasih barang yang manis membuat Anda menjadi kenyang. Permen boleh? Permen boleh. Fox itu bisa. Tapi permen yang mengandung susu, salah satunya Kopiko, itu sebetulnya tidak boleh. Itu banyak yang ruwet di bagian ini. Makanya saya kalau sudah di sini sore tidak minum apa-apa kecuali yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Ruwet. Di beberapa negara Buddhis ada satu tempat dia bisa makan keju. Loh kan aneh. Susu tidak minum, keju makan. Loh kan aneh. Loh, keju itu kan kepalanya susu, ya dimakan. Nah, sehingga bermasalah dalam beberapa wihara yang bikunya banyak bulenya, dia makan keju itu. Padahal kalau di kitab Winaya yang dimakan bukan keju tapi sejenis itu yang namanya ghee. Ghee itu seperti hasil peragian tertentu. Tapi diterjemahkan jadi keju. Nah kan jadi repot. Akhirnya itu membawa masalah. Nah kalau masalah itu sudah di satu kelompok yang besar, sehingga ada yang mengatakan, oh wihara sana kalau sore makan keju, nah, wihara sini sore tidak makan keju. Akhirnya orang menganggap dengan makanan itu menjadi lebih baik dibandingkan yang tidak makan atau yang lain. Padahal itu kan tujuannya dharma tadi kan lain. Tujuannya jalankan sila kan bukan untuk menjadi dirinya lebih baik dibandingkan yang lain, kan bukan itu. Latihan dirinya sendiri sebetulnya. Kan begitu. Banyak sekali dalam konteks Buddhis itu yang begitu. Ada orang yang sudah jalankan meditasi beberapa lama. Nanti kadang-kadang dia menganggap yang belum pernah meditasi ini jelek. Loh, Anda jalani adalah untuk Anda sendiri. Yang tidak jalani juga itu urusannya dia sendiri. Tapi kadang-kadang bisa muncul pikiran itu. Kenapa? Karena ketamaan manusia, ego manusia. Gitu. Ya, Anda nanti dalam pengalaman Anda bisa kok ngerasakan sendiri ketika egonya itu muncul sendiri. Nanti Anda bisa membuktikan, oh, kok sudah sampai posisi sini, wah ini salah nih saya, nggak boleh nih saya mestinya begini. Gitu. Lalu Bante dalam pelaksanaannya itu kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita nggak ketemu Bante gitu ya, jadi sekedar niat aja hari ini saya ingin atas sila itu boleh? Boleh. Nah, sekarang bagaimana jalankan sila kalau nggak ada seorang biku atau Anda jauh dari wihara atau apa? Kalau Anda punya Buddha Rupang, apakah itu bentuknya liontin ataukah apa, Anda bisa bertekad di depan Buddha Rupang itu. Bertekadnya bagaimana? Anda membaca Wandana, Tisarana, dan Apasila seperti tadi. Tapi kalau sekarang nggak ada Buddha Rupang,
ya tidak masalah. Anda menghadap di salah satu dinding yang mana saja, kemudian Anda mengucap Wandana Tisarana dan 8 sila. Bagaimana nanti akhirnya? Akhirnya juga begitu. Anda mengucap Wandana Tisarana dan Pancasila. Misalnya waktu lupaan tutupnya gitu kan? Ya tidak masalah, tutup lupa ya tidak masalah. Tapi di saat yang akan datang kalau latihan kan bisa diingat-ingat lagi. Nah kaum Buddha itu enak juga. Tutupnya lupa, apakah terus 8 sila terus? Ya tidak. Ya sudahlah, kan tadi Anda sudah niat hari ini mau Pancasila, tapi lupa nutupnya. Ya sudah. Tapi kan lain kesempatan bisa diperbaiki, kan begitu. Ya. Tapi kalau masalah ibu tadi itu nanti, ya kan kita melakukan kadang orang lain itu misalnya pihak keluarga itu terlalu gimana ya, menganggap kita tuh terlalu fanatik lah atau apa gitu. Terus kadang mungkin suatu saat misalnya kita melakukan kesalahan, terus ada omongan sudah berapa kali lah kita tetap tidak begini apa gimana dan Ya kita jawab, loh, sudah berapa kali latihan aja masih salah, apalagi nggak diberi kesempatan latihan. Lebih banyak salah dong. Gitu. Nah, tetapi sebetulnya apa? Orang yang jalankan sila, 8 sila latihan seperti ini kan bukan menjadi orang yang langsung sempurna. Ini kan alat untuk memperbaiki setahap demi setahap. Sehingga kalau keluarga mengatakan, kamu tuh sudah jalankan 8 sila kok masih punya kesalahan. Loh ya memang kan bukan terus langsung sekali bisa berhasil. Semua itu kan butuh latihan yang bertahap. Nah kalau sekarang mengatakan terlalu fanatik atau apa, kita hanya melihat itu sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Kita katakan mungkin kamu nggak punya kesempatan untuk itu. Ya kalau kita berani mengatakan karena mungkin umurnya sejajar atau apa, kita bisa mengatakan mungkin kamu nggak berani atau kamu nggak punya kesempatan untuk melakukan itu. Sehingga katakanlah irilah dalam tanda petik terhadap orang yang mampu. Seperti misalnya kita rajin ke wihara, temen yang nggak rajin nanti bisa keluar omongan yang nggak enak juga. Wih sok rajin, sok suci, kalau nggak ke wihara katanya nggak nyaman. Kenapa? Karena dia memang maunya cari teman. Anda pun kalau suatu ketika Anda malas mungkin kuliah, ada teman yang kuliah rajin, Anda juga ada kecenderungan ingin mengganggu dia. Sok rajin lu kuliah segala. Padahal kita sendiri yang malas. Itu normal. Manusia pengen cari teman untuk cari kejelekan itu. Itu biasa. Jadi kalau kita sudah menyadari demikian, itu urusannya dia. Begitu. Banyak orang kritik kita karena dia sebetulnya tidak mampu melakukan. Ya. Dulu waktu saya puasa pertama kali saya datang ke sini tahun 80-an itu, 88, kan juga begitu. Wah, puasa biar bisa terbang. Katakan kalau mau puasa bisa terbang, orang Ethiopia terbang semua. Dia puasa semua. Puasa karena nggak bisa ada yang dimakan. Ya, kenapa ya? Karena kalau nggak mampu nggak bisa ngomong. Jadi yang mampu juga biasa-biasa. Terus, wah kamu puasa-puasa menyiksa diri. Loh, siapa yang tersiksa? Saya merasa tidak tersiksa. Dan saya merasa tidak ada yang menyiksa. Saya merasa happy kok dengan puasa. Kalau kamu mungkin kamu tersiksa. Saya tidak kok. Jadi jangan mengatakan menyiksa diri. Iya dong. Begitu. Nah, itu karena apa? Karena memang normal lah manusia iri dalam tanda petik itu untuk seseorang yang bisa lebih baik dari dirinya. Tapi kalau dirinya sudah lebih baik, merasa sombong untuk orang yang lebih rendah lah. Ini juga harus dikendalikan. Sehingga kita biasa-biasa. Anda jalani sila manfaatnya untuk Anda. Tidak menjadi lebih baik untuk orang lain dibandingkan orang lain, tidak menjadi lebih baik untuk lingkungan kita. Pokoknya saya latihan karena saya bisa
lebih baik untuk saya sendiri. Kita para biku juga begitu. Mengerti winaya bukan untuk mengukur orang lain. Oh, kamu kok nggak jalankan winaya ini, bukan. Winaya adalah untuk mengukur diri kita sendiri. Mampu nggak saya jalani? Orang lain mau jalani atau tidak? Biku lain mau jalani atau tidak? Itu urusannya dia. Saya ngerjakan ini. Jadi happy, ngumpul sama siapa saja happy. Gitu. Jadi kalau happy itu kita harus EGP. Ya tidak EGP yang bagaimana ya. Kita bukan cuek, tetapi kita mengerti hakikat latihan ini. Latihan ini bukan untuk meningkatkan status sosial, sehingga Anda merasa aku punya nilai lebih dibandingkan orang lain. Itu yang keliru. Anda telah memasukkan kekotoran batin ke dalam diri Anda dengan sarana ini. Itu yang salah. Kalau Anda mau mendorong orang lain mau melatih ini, boleh. Tapi jangan mengatakan kamu kalau nggak latihan berarti jelek. Tidak begitu. Jadi tidak EGP yang artinya cuek bebek lah kamu, bukan begitu. Hakikat latihan ini bukan untuk ngurusi orang lain. Gitu. Ya, prinsipnya ke sana. Bisa membedakan ya. Gitu. Tadi saya mau bertanya, kenapa kok di dalam Pancasila dikatakan bahwa aku dilatih untuk menghindari makan setelah tengah hari? Kenapa enggak seperti tetangga saudara-saudara kita yang agama lain kok dari pagi sampai siang atau pagi sampai sore gitu kan? Mungkin ada sejarahnya gitu. Iya, karena ini tradisi aja. Sebetulnya kan tradisi di India, sebetulnya tengah hari itu tidak jam 12 juga. Wikala bojana, wi itu adalah di luar, kala itu waktu. Wikala bojana artinya makanan di luar waktu. Latihan menghindari makanan yang di luar waktu. Nah, kalau begitu kan kita berbicara waktu makan. Waktu makan itu kapan menurut Dharma? Pagi hari dibuka ketika matahari atau cahaya matahari membantu kita melihat telapak tangan kita. Garis tangan kita ini bisa dilihat tanpa bantuan cahaya lain. Kemudian kita bisa membedakan daun jenis ini dengan daun jenis yang lain. Itu berarti waktu makan ada, sudah tiba. Kemudian tengah hari adalah ketika bayangan kepala kita injak sendiri. Jadi tidak harus jam 12. Kadang kalau bumi kita kan berotasi dan berevolusi, mataharinya kan juga ke utara dan ke selatan. Pada satu titik tertentu, sebetulnya jam 11 itu sudah tidak boleh makan tuh. Karena pas bayangannya kepala sudah kita injak. Tapi pada masa tertentu, jam 1 siang kita masih bisa makan. Jadi tidak time jam 12. Tidak, sebetulnya itu lihat bayangan aslinya begitu. Mudahnya terus lihat jam. Ya. Nah, dari mana asalnya? Sebetulnya ini hanya tradisi di sana saja. Jadi sila ini, 8 sila ini sebetulnya sejak zaman sebelum Sang Buddha menjadi Buddha sudah ada. Makanya kalau kita lihat pada waktu mau mengandung Pangeran Siddhartha, Ratu Maya itu sudah menjalankan Uposatha sila. Anda pernah membaca itu? Pernah baca nggak? Nah, menjalankan sila toh? Hari Uposatha. Ya 8 sila ini. Jadi ini sudah ada sejak zaman sebelum Sang Buddha. Kenapa dilatih? Karena Sang Buddha menganggap ini baik untuk latihan, baik untuk meningkatkan kualitas dirinya, sehingga tetap dipertahankan. Jadi ini hanya tradisi saja. Ada tradisi lain yang mungkin sampai sore tidak makan. Ya itu.
tradisi juga. Ya, karena sebetulnya seperti yang tadi saya katakan, makan setelah jam 12 kan ya tidak ada kesalahannya loh. Apa langsung sakit perut kalau sudah makan setelah jam 12? Kan ya tidak. Apakah ada hukumnya? Apakah karma buruk? Juga tidak. Ini hanya komitmen. Ya, kita mulai setelah jam 12 atau setelah tengah hari saya tidak makan. Itu komitmen aja bersama. Sama dengan sekarang. Perubahan hari jam 12 malam itu komitmen aja. Jadi jam 00. Nah, ini hari terakhir, hari pertama perpindahan hari kan jam 00 itu. Itu komitmen. Karena itu hanya berlaku di Eropa. Kalau di Tiongkok tidak jam 12. Jam 11 perpindahan waktunya, perpindahan harinya. Di Jawa sini jam 6 sore sebetulnya. Jadi ini hari ini kan masih Jumat, gitu. Nanti jam 7 malam itu sebetulnya dalam tradisi Jawa ini sudah Sabtu. Ini komitmen aja. Ya, gitu. Jadi tidak ada patokannya, nggak ada ketentuannya, itu hanya komitmen bersama dan sudah ada sebelum zaman Sang Buddha. Kenapa kalau manusia yang melaksanakan sila lebih banyak itu, apakah derajatnya lebih tinggi gitu Pak? Soalnya kan kita sering membaca buku, dana makanan yang diserahkan kepada sangha itu menghasilkan hasil yang berlipat-lipat daripada kalau kita memberikan kepada orang lain. Misalnya saya pernah tanya kenapa hal ini, katanya karena biku itu silanya lebih besar daripada orang lain gitu. Sebetulnya memang melaksanakan sila itu kan artinya mengurangi ketamaan, kebencian dan kegelapan batin. Sehingga kalau dia melatihnya dengan baik, memang kan mencapai kesucian. Seperti yang tadi saya katakan, dengan jalankan Pancasila Budi saja, itu kan sebetulnya dia bisa sotapanna. Nah, dengan dia punya tingkat batin yang tinggi, ketika kita berdana menjadi ladang yang subur. Ya, tetapi bukan setiap orang yang melatih jadi lebih baik. Setelah tiap orang yang melatih lebih banyak menjadi lebih baik. Itu nanti kembali ke problem yang tadi. Latihan itu lalu menjadi semacam penaikan peringkat di dalam masyarakat. Ini yang salah. Karena latihan ini adalah latihan urusan batin kita, pengendalian ketamaan, kebencian dan kegelapan batin kita. Apa artinya latihan yang demikian banyak kalau isinya kepala kebencian? Dana yang diberikan kepada dia sudah tidak akan memberi manfaat. Karena isinya hanya aku menjadi lebih baik daripada yang lain. Nah, ini pola yang salah. Ya, tetapi dasar pemikiran itu ada betulnya. Yaitu apa? Orang yang melaksanakan sila dengan baik, ketamaan, kebencian, kegelapan batin menjadi berkurang, itulah ladang yang subur. Ya, tapi jangan dibalik. Terus, wah pokoknya kalau yang sudah banyak mesti hebat. Nah, itu pola yang tidak tepat juga. Karena orang yang mencapai kesucian, kalau kita lihat di dalam Sangga Nusati, Sangga ini sendiri kan ada dua. Sangga itu adalah Samuti Sangga dan Arya Sangga. Dalam Sangga Nusati itu adalah Arya Sangga. Apa itu? Siswa Sang Buddha yang telah mencapai kesucian. Sotapati Magga dan Pala, Sakadagami Magga dan Pala, Anagami Magga dan Pala, dan Arahata Magga dan Pala. Empat pasang makhluk suci terdiri dari 8 makhluk suci itu. Itulah sebetulnya yang Arya Sangga. Itulah yang layak menerima pemberian. Kenapa? Karena mereka memang sudah hatinya bersih dari loba dosa moha. Nah, Sangga ini kadang-kadang ada yang mengarahkan kepada Samuti Sangga. Samuti Sangga itu sebetulnya adalah kesepakatan bahwa biku ini dianggap, kelompok biku ini adalah Samuti Sangga. Ya, karena pada zaman dulu Sang Buddha pernah mengatakan berdana kepada Sangga adalah lebih tinggi daripada sama Sang Buddha dan seterusnya.
Tetapi sangga yang model mana itu? Itu kan sangga yang sudah Arya sangga juga, yang sudah mencapai kesucian. Nah, karena itu kadang-kadang oleh oknum-oknum tertentu di beberapa negara Buddhis ini menjadi arena untuk menarik nasabah. Ya toh? Jadi daripada kamu berdana ke panti asuhan, kamu berdanalah nih kepada sangga kita ini, Samuti sangga ini. Wah, ini jadi tarik nasabah. Akhirnya keliru dan orang lalu dipaksa berpikir salah juga. Wah, ya daripada kepada panti asuhan lebih baik kepada para biku ini. Lah, akhirnya terjadi kemerosotan. Maka saya tadi katakan, yang penting kita mengerti hakikatnya dulu. Jadi kita jangan sampai gampang diombang-ambingkan oleh satu hal yang kadang ini kita jadi korban penipuan nanti. Nah, saya mau tanya, bagaimana kalau suatu waktu saya disuruh beli barang, lalu kita barang itu saya disuruh beli agak banyak itu Bante. Lalu kita melakukan nego-nego sehingga mendapatkan potongan harga, ya kayak diskon itu Bante. Nah, lalu diskon itu kita ambil tanpa ngomong ke orangnya. Apakah itu melanggar sila? Iya, kadang-kadang kalau kita mau tegas menyatakan itu sebetulnya pelanggaran. Tetapi dalam satu sudut yang berbeda, itu juga hak kita. Karena kemampuan kita untuk menego, sehingga sebagian itu menjadi milik kita. Karma buruknya sebetulnya lebih kecil daripada kasus 4.500 dikasih uang orang tua 500 tapi tidak dilaporkan kemana-mana. Karena ini jelas, kalau ini kan jelas kita ngambil uangnya orang tua. Tapi kalau yang nego itu sebetulnya hak kita. Kalau saya nggak nego, saya tetap bayar 5.000 kok. Tapi dengan nego, saya hanya bayar 4.500. 500 itu bisa menjadi hak kita. Itu sebetulnya adalah bisa dikatakan mungkin buah karma baik kita loh. Iya kan? Karena kemampuan kita. Apakah itu mencuri? Tidak terlalu bisa disebut pencurian itu. Kecuali kalau kita beli beberapa barang di toko itu sering begini. Harganya 10.000. Kamu tulis 10.000, tapi saya hanya bayar 9.000. Itu kadang-kadang kita begitu. Nah, ini karma buruk kalau ini. Kita nipu. Kalau nanti uangnya itu ditransfer ke bank, lalu selama tunggu pemesanan barang, ya pasti ada bunganya kan Bante. Nah, bunganya itu kita ambil kayak apa lagi? Nah, itu kepandaian kita aja. Karena kita kan nggak nyuri sebetulnya. Itu main. Wah, Anda otak dagang bagus juga. Punya pengalaman dagang yang baik. Tapi saya kira itu wajar, itu normal sekali. Bank kan sukanya juga begitu. Kita transfer bank, misalnya orang tua Anda transfer ke Anda. Itu nggak hari ini transfer, kadang hari ini bisa diambil loh. Bisa diputar 2-3 hari dulu, dibungain kemana-mana dulu. Ya memang kerjaannya gitu, dia ambil untungnya dari situ. Tapi nggak mencuri, karena apa? Loh, dikirim X yang masuknya kan tetap X. Cuma dalam 2 hari itu sebetulnya dia sudah X plus itu. Nah, plusnya itu yang jatahnya kita. Itu kemampuan kita untuk cari uang. Itu sih enggak begitu problem. Yang asal yang wajar ya 2 hari, jangan 2 bulan ditahan terus 2 bulan. Nah, ini enggak benar lagi. Enggak. Saya mau nanya, misalnya kalau kita selain melatih Pancasila, Akasila misalnya tidak makan setelah tengah hari, kemudian tidur di tempat yang tidak tinggi itu, misalnya kita ngambil buah itu setelah tengah hari itu bisa ya? Bisa. Kadang-kadang kan itu orang-orang kalau ditanya, Pak kamu nggak makan malam? Ya saya Akasila. Loh Akasila kok perhiasannya macam-macam nih? Kamu kemarin ya ke diskotik kemana? Ya Akasila saya nggak makan. Oh ini Ekasila. Cuman 1 sila. Kalau yang dengan tidak tidur di tempat yang mewah, oh ini 2 sila. Karena sebelum tidur masih semprotkan obat nyamuk. Oh 2 sila ini. Ya. Kalau misalnya kita sudah biasa latihan ini, untuk selanjutnya itu mungkin bisa jadi kebiasaan. Iya, tidak masalah.
itu sih sebetulnya tidak masalah, cuma jangan ngomong atas sila. Ya, jadi Anda jalani berapa ya sebetulnya itu ya hanya segitu itu. Misalnya 2, ya 2 sila. Banyak itu. Kan cewek-cewek kadang biar diet malam tidak makan. Nah, katanya atas sila. Bukan, ini eka sila, tidak makan setelah jam 12. Ya, itu. Ya sebetulnya eka sila sendiri sih ya hampir tidak mungkin, karena kita 5 sila itu biasanya juga kita jalani. Tapi kadang jangan terlalu berlebihan mengatakan, oh saya ini atas sila. Ya kita lebih baik ngomong aja, saya biasa puasa lah setelah jam 12 siang. Oh, Anda atas sila ya? Enggak juga loh, saya juga masih senang dengar musik dan sebagainya. Ya begitu. Maksudnya atas sila apa? Atas sila para, ya bagus. Itu kan salah satu usaha yang baik. Ya begitu ya. Ya mungkin tadi belakang loh. Nanti saya mau tanya, klepto itu termasuk mana sila? Kleptomania. Ya tidak dong, karena dia tidak ngerti. Dia tidak menyadari. Tahu-tahu barangnya sudah sampai rumah. Tapi dia akan memetik buah karma buruk dipendungin orang. Iya kan? Dia kadang nggak sadar loh ngambil itu. Itu kan kelainan jiwa soalnya. Kalau kita menghadapi seperti itu bagaimana? Ya kita awasi. Kita awasi. Kemudian nanti kalau dia mengambil ya kita ingatkan. Kalau memang satu ketika pengen atau disuruh bayar karena mungkin di supermarket yang keluar bunyi, ya kita bayar. Jadi itu orang yang sakit jiwa sebetulnya, kelainan jiwa. Dia mengambil tanpa dia menyadari. Kadang yang diambil itu nggak mutu. Kalau menyadari kan ambil yang mahal. Ya ambilnya yang barang yang sepele-sepele, peniti. Itu misalnya. Kalau yang diambil itu uang kan? Bisa. Ya kita kembalikan, kita ingatkan dia, kita kembalikan. Itu harus diawasi terus orang yang kena sakit jiwa kleptomania itu. Ya, kadang barang yang diambil. Kalau bisa milih uang terus, berarti dia bukan kelainan jiwa. Tampaknya dia punya hobi. Gitu. Kalau sudah begitu ya uang-uang harus disimpan dengan baik. Karena kalau yang disebut kleptomania sungguhan, itu dia tidak hanya uang, dia ambil barang yang sederhana. Kalau dia pergi ke mall kemana kadang yang diambil karet penghapus, stiker apa, ya begitu yang murah-murah itu. Jarang diambil yang mahal, televisi, kipas angin, itu perampok itu sudah. Ya, kleptomania tapi ngambilnya uang terus. Jadi dia hobi ngambil uangnya orang. Ya kalau itu karma buruk kalau yang hobi itu, karena dia punya niat kok. Yang diambil kenapa uang? Dan dia belanjakan ya. Kalau belanjakan pasti bukan kleptomani itu. Itu orang yang hobi mencuri. Kleptomani tidak dibelanjain, dia simpen. Jadi barang-barang yang dia kumpulin dari mana-mana, itu nanti kalau kita buka tempat hartanya dia, di situ semua ada semua. Jadi nggak terus untuk belanja sana, belanja sini. Ada ide dijual ulang, nggak ada. Dia bukan itu. Dia hanya mengambil secara sepihak. Pokoknya saya ambil, saya kumpulin. Jadi satu saat kita bisa kembalikan semua. Tapi kalau dia ambil uang dan dia belanjain, pencurian, pasti itu karma buruk tuh. Ya, yang lain, ya silakan. Nanti bagaimana kalau yang kita punya hobi memelihara binatang kayak anjing, burung atau ikan? Apakah melanggar sila? Sebetulnya pelihara itu nggak melanggar. Pelanggarannya itu waktu perawatan. Karena anjing kan kita harus cabut kutunya.
tetapi ini buah karma buruknya kecil. Kenapa? Karena kita kan melindungi satu binatang yang lain. Kalau perlu ya kita bersihkan, terus kita cegah jangan sampai muncul kutu yang baru. Apakah dibedai tiap hari, ya. Kalau burung, ikan juga begitu kan. Ikan kadang ada kutunya juga di beberapa tempat. Nah itu kita obati. Sudah itu kita kondisikan supaya jangan sampai muncul yang baru lagi. Tapi tidak apa-apa, ya. Selama bukan binatang yang untuk dibunuh. Jadi kalau misalnya pelihara ayam potong, ternak, ada yang mengatakan itu kan kita berbuat baik, wong kita membesarkan kok dari bayi, dari itik ayam kecil dibesarkan. Iya, setelah besar kemana? Ya kan dijual, saya nggak pusing kemana. Tapi kan kamu mesti jualnya untuk mau dipotong, namanya saja ayam potong. Ya, nah itu sebetulnya ya termasuk karma buruk juga, walaupun nggak segede yang tukang jagalnya. Ya, ada pertanyaan terakhir, silahkan. Di rumah saya itu kan banyak saya sama keluarga saya tuh bengkel gitu loh, kan saya beli perangkat gitu juga tetap banyak. Terus saya tuh kadang juga sudah bacakan Karika Karania kan, tapi mereka tambah berkembang biak. Iya. Kan tikusnya malah tenang. Biasanya paritannya Kandaparita, bukan Karania, untuk yang begitu-begitu. Nah, kemudian punya perangkap tikus tidak masalah. Apalagi yang bentuknya kurungan, tidak masalah. Problemnya adalah bagaimana setelah tikus ketangkep. Nah, setelah tikus ketangkap, kalau Anda mau berbuat baik, ya Anda lepaskan di posisi yang lain, di tempat yang lain. Apakah Anda bawa keluar kota? Apakah Anda loh, ya tempat yang sepi. Anda lempar di jalan tol, nah, biar tikus tahu jalan tol juga. Enggak dong, tikus kan canggih. Jadi kita buangnya itu, yang paling penting buangnya kemana. Kalau itu terus kita hajar, kita matikan, nah itu kita karma buruk. Atau kita beli jebakan tikus yang jebretan itu karma buruk. Tapi kalau kurungan tidak masalah. Cuman sekarang ya ini pembuangannya kemana. Kalau Anda bisa buang dengan baik, apakah di jalan tol, apakah di TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu, ya tidak masalah. Bisa juga Anda kerjakan itu. Ya, dan biasanya untuk tikus, rayap dan sebagainya itu, semut kebanyakan umat-umat itu pada membacanya Kandaparita, bukan Karania. Karania tambah datang. Karena tenang-tenang tuh dia happy. Ya, makanya sekarang diganti. Kalau lem tikus itu kadang bisa mati. Ya, karena Anda tentu tidak mungkin berbaik hati mencabut kakinya tikus, membersihkan kakinya tikus dengan lotion tertentu. Kan tidak begitu. Nah, saya pikir akan bagus kalau itu berupa kurungan. Sehingga begitu sudah terkurung, Anda lepaskan di tempat yang lain. Ya, lalu kurungannya dicuci pakai air panas. Karena biasanya kencing tikus yang sudah di situ akan mencegah tikus yang lain untuk datang. Jadi dicuci pakai air panas, sudah bersih, pasang lagi. Ya, nah saya kira begitu. Nanti mungkin setelah Anda mandi kita sambut yang lain lagi untuk teknik-teknik meditasi ya di sini. Ya, semoga ini memberi manfaat, memberi gambaran. Tapi saya kira kalau nanti ada hal yang belum jelas, mungkin walaupun kita dalam topik meditasi mungkin tentang sila yang belum jelas kan tidak dilarang toh untuk ditanyakan, karena ini kan Amida, suasananya masih dalam suasana atas sila meditasi dan dhammadesana, saya kira masih bisa. Ya, saya kira demikian dulu. Ya, selamat sore dan semoga memberi manfaat dan kembali kepada pembawa.